Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhail Nafis Ulia dengan NIM 250107-2010. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis terhadap fenomena pay letter dalam aplikasi Shopee menurut perspektif hukum Islam. Yang mana teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman ketahui pada saat sekarang ini, fenomena pay letter dalam aplikasi belanja online itu sangat digemari dan digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Nah, terutama di kalangan generasi muda, karena kemudahan transaksi dan kemudahan dalam pemberian dana untuk melakukan utang. Nah, namun dalam hukum Islam ini cenderung dilarang dikarenakan ini bertentangan dengan dalil yang telah disampaikan oleh kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang mana itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang mana ini jelas bahwa Allah telah mengharamkan riba untuk kita kaum muslimin. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan memperinci dulu apa sih itu definisi dari riba. Nah, riba itu adalah sesuatu yang bertambah. Jadi itu menurut bahasa, namun menurut istilah yaitu adalah sesuatu yang bertambah antara transaksi utang dengan antara si kreditor dengan debitur, yang mana itu bisa menambah jumlah barang, jumlah uang, dan lain-lain, seperti misalnya penambahan bunga, beban-beban, dan lain-lainnya seperti denda gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis riba yang relevan terhadap fenomena pay letter ini. Yang pertama kita akan membahas yaitu riba qard, yaitu adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Yang mana tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman ini cenderung seperti kita melakukan transaksi kepada baik itu penjual dan pembeli ya. Jadi di saat penjual ini ingin menjual barang, maka dia bersedia untuk menghutangkan barang, tapi dengan syarat jika misalnya pembayaran awal dikenakan uang muka sebesar ini kan, misal sebesar 1 juta. Nah, dan pembayaran kedua itu akan dikenakan bunga 5%, dan pembayaran ketiga dikenakan bunga 4%. Itu sudah termasuk riba. Walaupun di dalam ekonomi itu bisa disebut sebagai pendapatan lah ya, namun itu tetap salah dalam perspektif Islam, yang mana Islam hanya menghalalkan jual beli, dan riba juga termasuk dosa yang besar, yaitu riba. Kemudian yang kedua adalah riba jahiliyah, yaitu adalah tambahan akibat penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo. Nah, ini dulunya terjadi pada masa Arab kuno, Arab jahiliyah, yang mana penduduk Arab dahulu itu cenderung lebih menyukai menambah-nambahkan riba, yang mana pada zaman sebelum kerasulan itu penduduk Arab kuno itu cenderung lebih memilih menambahkan jumlah utang, lebih cenderung menambahkan beban-beban seperti bunga, tambahan pembayaran, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya dikatakan sebagai riba jahiliyah, yang mana riba ini sudah sangat lama, di mana seorang debitur dan kreditur ini akan secara tidak langsung dikenakan penambahan dalam pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Ini ya. Kemudian sebelum masuk kita ke dalam pembahasan lebih lanjut mengenai pay letter ini, tadi kan kita sudah membahas tentang riba-riba, jenis-jenis riba yang berkaitan dengan
fenomena pay letter ini. Nah, kita dulu harus memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan apa sih makna dari dalil tersebut, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana Allah telah menegaskan bahwasanya Allah hanya menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi kaum muslimin, kita harus berpegang teguh kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ini sudah dipastikan kebenaran dan perintah Allah jelas nyata adanya. Dan juga Allah tidak semata-mata melarang kita dalam melakukan riba dan transaksi riba ini, dikarenakan di dalamnya terdapat kemudaratan yang dapat menyulitkan umat manusia dan menimbulkan efek negatif seperti perpecahan, pertengkaran, dan lain-lain. Itu sebabnya Allah melarang riba. Nah, di samping dari dampak-dampak negatif ini, juga terdapat satu konsekuensi yang sangat besar dalam riba ini, yang mana Allah mengancam pelaku riba termasuk ke dalam pelaku dosa besar, yang mana dalam dosa ini lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang memakan riba sebesar 1 dirham saja atau 70.000, itu sama saja dosanya dengan pokoknya seperti semisal 70 kali atau berapa kali ia menzinahi ibu kandungnya sendiri gitu. Itu ancaman yang sangat besar bagi pelaku riba dalam Islam. Itu sebabnya Rasulullah SAW dan Allah sendiri mengharamkan riba itu terhadap kita, dan kita harus mematuhi larangan Tuhan kita dan larangan baginda SAW. Lanjut, kemudian bagian pembahasan dalam pay letter tersebut, kita juga akan mengetahui bahwasanya pay letter ini sangat berkaitan erat dengan riba, yang mana dalam pay letter ini terdapat layanan digital dengan bunga dan denda keterlambatan. Ini biasanya dikenakan kepada pinjaman online atau juga pinjaman dalam pay letter ini. Nah, kemudian definisi dari pay letter sendiri itu adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pembeli menunda pembayaran barang atau jasa dan melunasinya di kemudian hari, yang mana biasanya skema ini dilengkapi dengan berbagai bentuk cicilan dengan rentang waktu tertentu. Kemudian karena pembayaran pay letter ini biasanya digunakan dalam sistem kredit yang biasanya berakibat pada penggunaan bunga dan biaya tambahan lainnya. Dan bank konvensional juga terkait di dalamnya, dikarenakan denda ini dibarengi dengan bunga dan bertambahnya bunga seiring berjalannya waktu. Kemudian pay letter menurut pandangan Islam. Kita balik membahas tentang pay letter menurut Islam, yang mana kita mengetahui bahwasanya utang diperbolehkan. Namun yang tidak diperbolehkan adalah mengambil manfaat dalam utang piutang. Ini tercantum dalam Al-Quran, yang artinya adalah siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dan dilipat gandakan pula yang banyak. Ini sesuai dengan firman Allah ini bahwasanya pinjaman diperbolehkan sebenarnya, dan yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil keuntungan dalam pinjaman, karena itu dapat menyulitkan bagi saudara-saudara kita sama manusia dan sesama seiman. Namun dan juga di dalam dalil yang lain yang saya bahas tadi, pertama yang ayat Al-Baqarah 275, itu diterangkan bahwasanya tambahan azab bagi pelaku riba tadi itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya dalam sungai
akan ada seorang yang berendam dalam sungai darah yang melakukan riba. Orang yang melakukan riba tersebut itu ancaman yang sangat amat berat bagi pelaku riba. Nah, pay letter juga menurut pandangan akuntansi itu merupakan salah satu layanan keuangan digital yang memungkinkan konsumen memperoleh barang dan jasa terlebih dahulu. Namun, dengan catatan itu ada penambahan biaya melakukan pembayaran tepat waktu dan telah ditentukan pada masa yang mendatang dengan dibarengi dengan denda keterlambatan, bunga, dan lain-lain. Nah, dalam praktiknya, penyedia pay letter memperoleh pendapatan dari bunga. Penyedia pay letter tersebut mendapatkan gaji itu cenderung dari bunga, yang mana pada pembiayaan yang dikenakan kepada pengguna, bunga merupakan imbalan dan penggunaan dana yang telah diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, jadi itu yang menyebabkan riba itu haram. Dikarenakan itu mengambil manfaat tanpa melakukan jerih payah, hanya memanfaatkan dari utang tersebut. Nah, biasanya dalam bank itu tersebut ada rumusnya dalam pengambilan riba, yaitu total bunga itu sama dengan pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga dan dikali dengan jumlah periode bunga yang sama. Semisal seorang ingin meminjam uang 12 juta dan dengan tenggat waktu 1 tahun dan dengan taruhlah misalnya interestnya sebesar 2%, maka hal tersebut dikalikan semua. 2 juta dikali dengan interest dikali dengan 1 tahun, maka akan menghasilkan 2.880.000 untuk bunganya saja. Berarti tinggal kita tambahkan untuk hasil penambahan berikut. Nah, itu juga ada total tagihan, yang mana total tagihan tersebut ini biasanya yang ditambah tadi, yaitu 2.800.000 ditambah dengan 12 juta. Itu akan menghasilkan 14.880.000. Kemudian untuk total tagihan dibagi per bulan, kita ingin mencari per bulan, maka dibagi 12, maka akan dapat 1.240.000. Dan juga dalam bunga ini terdapat denda keterlambatan, yang mana denda keterlambatan ini sama dengan jumlah tagihan keterlambatan dibayar dikali dengan tarif denda per tahun dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Nah, kalau pay letter menurut pandangan saya pribadi, karena saya sebagai seorang muslim, saya cenderung akan lebih mengarah kepada mazhab para ulama, yang mana ulama mengharamkan pay letter, karena kita sebagai umat muslim itu harus menuruti pedoman kita, yaitu Rasulullah dan para ulama, yang mana walaupun dengan skema apapun, fenomena pay letter menyediakan keuntungan ataupun hal yang istilahnya baik untuk kita, semisal dia berkata seperti itu. Namun saya pribadi tidak akan ingin menggunakan pay letter ini, yang mana ini bisa memberatkan saya sewaktu-waktu, yang mana apabila saya tidak bisa membayar uang dari kegiatan transaksi tersebut, maka saya akan kelimpungan sendiri dan kesusahan dalam mencari uang dalam pembayaran hal tersebut. Nah, yang kemudian saya menarik benang merah, ya, atau kesimpulan di sini, pay letter itu saya tidak mendukung pay letter itu, yang mana dikarenakan alasan saya yang tadi dan menurut pendapat jumhur ulama itu diharamkan. Jadi saya tidak ingin melakukan transaksi sesuai dengan pay letter. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat presentasi saya. Saya Suhail Nafis Ulia, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.